warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu. Istaidu wassalamu ala ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Selesai. Alhamdulillah, doa sudah kita lakukan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Sebelumnya Umi mau absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, kayaknya. Tapi Umi absen dulu. Aidil Akmal, Anggun Febiola, Aprila Maulidiani, Dea Putri, Indah Pelangi, Maila Faiza, Niken Maharani, Salwa Zahia, Sarhatus Sadriya, Sahrul Ramadan. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Kami berharap kehadiran ini adalah bukti bahwa kalian bersemangat untuk belajar. Ya. Sebelumnya coba dicek dulu di samping kiri kanan apakah masih ada sampah. Kalau tidak ada, nanti kita mulai pembelajaran kita. Dan juga terima kasih kepada yang pikir hari ini sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Buktinya kelas kita bersih dan rapi ya. Baik. Masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Tentang apa yuk? Betul-betul keutamaan Ya, betul. Untuk sekarang kita akan masuk kepada bab yang baru ya. Yang mana nanti kita akan seperti biasa mengadakan diskusi setelah penjelasan materi, lalu kita akan uji kompetensi. Pada kesempatan ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu ayo menghindari perilaku tercela, yaitu licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Sebelum kita lanjutkan, kalian silahkan membaca terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini ada 4 poin yang harus kita capai. Nah, silahkan dibaca dan dipahami. Inilah yang akan kita lalui pada hari ini. Sudah dibaca? Sudah. Semangatlah. Sudah dibaca? Sudah. Pagi-pagi harus semangat. Jangan meloyo. Nanti ngantuk. Baik. Selanjutnya di sini Umi sudah sediakan gambar. Amatilah gambar di bawah ini. Ini gambar apakah ini? Menusuk dari belakang. Menusuk dari belakang. Yang lain? Licik. Licik. Oh, orang menusuk dari belakang tuh orang licik ya? Ya. Yang lain ada? Sama. Munafik. Ya, ini adalah gambar orang seperti menusuk dari belakang. Sepertinya berteman dengan kita, tapi ternyata nusuk kita. Ini adalah pengertian dari licik. Licik itu adalah banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin.
Sikap licik merupakan sikap yang dinominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Ciri-ciri orang licik. Nah, ciri-ciri orang licik itu bagaimana? 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. 2. Berpikir untuk mencelakakan orang lain. Sebabnya adalah yang pertama, lemahnya iman. Yang kedua, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun. Yang kedua adalah tamak. Tamak secara bahasa berasal dari bahasa Arab at-tama'u, artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Ciri-ciri orang tamak. Yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki sehingga tidak mau berbagi kepada orang lain. Dianggapnya memberi ke orang lain itu adalah mengurangi hartanya. Selanjutnya, sebab-sebab orang berperilaku tamak. Apa sebabnya? Yang pertama, karena ia tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia menganggap apa yang diberikan kepadanya itu adalah milik dia semuanya. Tidak perlu berbagi dengan orang lain. Kurang memahami arti hidup bermasyarakat. Seperti apa kita hidup bermasyarakat? Tentu kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, zalim. Zalim artinya aniaya. Ya, karena kita sering mendengar kata-kata zalim. Kita bahkan kadang-kadang merasa terzolimi. Nah, ia adalah orang yang lebih banyak kesalahannya. Sesuatu yang kulitnya lebih bagus daripada isinya. Ngerti maksudnya ya? Sepertinya dia itu baik, tapi ternyata tidak seperti itu yang dia lakukan. Orang yang bertauhid dengan lidah, tetapi berbeda dengan sepak terjang hidupnya. Orang yang berbuat dosa besar, yang membaca Al-Quran dengan tidak mempelajari isinya, apalagi mengamalkannya. Zalim ini mempunyai juga ciri-ciri. Ciri-ciri zalim yang pertama, suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah. Sebab mereka bisa berperilaku zalim, lemahnya iman, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu dan terlalu mencintai dunia. Yang keempat adalah diskriminasi. Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Kita warga negara apa? Indonesia. Warga negara Indonesia. Yaitu berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Kadang kita mendapatkan perlakuan diskriminasi akibat dari kebanyakan adalah dari warna kulit. Ya, orang yang kulitnya putih merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang kulitnya hitam. Selanjutnya, bentuk-bentuk diskriminasi. Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti pada hukum yang tidak adil di dalam Islam. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membedakan atau mengelompokkan diri. Perlakuan diskriminasi bisa terjadi di mana dan kapan saja. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik, suku, dan ras, kelas
sosial, jenis kelamin, agama, kepercayaan, pandangan politik, kondisi fisik, dan lain-lain. Kadang kita melihat ada orang yang kakinya pincang, ya. Padahal itu adalah semuanya atas izin Allah. Tapi orang lain membuat itu menjadi sebuah diskriminasi. Dengan sampai di situ mengerti? Mengerti. Kalau sudah mengerti, kita akan mengerjakan tugas diskusi. Umi sudah sediakan lembar kerja untuk kalian. Jadi silakan membentuk kelompok diskusinya. Setelah nanti didiskusikan, kalian mempresentasikannya dan Umi akan menilai aktivitas yang kalian lakukan. Maka lakukanlah diskusi ini dengan serius dan presentasikan dengan sebagus mungkin. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, kita mulai dengan presentasinya. Kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang juru bicaranya? Ya, 100. Pembagian Michi adalah pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Sebab licin, satu lemahnya iman. Presentasinya sudah selesai ya. Iya, Mi. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti dalam pengerjaannya. Dan juga Umi terima kasih kepada kelompok yang sudah mau berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya sudah mengerti dan kalian bisa untuk menghindari perilaku tercela, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi ini. Dan sekarang kita melakukan uji kompetensi ya. Umi mau lihat sampai di mana kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Walaupun tadi hasil diskusinya sudah bagus ya. Silahkan dikerjakan LKPD yang sudah Umi bagikan. Sudah siap dikerjakan uji kompetensinya? Sudah. Kalau sudah, silahkan dikumpul ke meja Umi.
dikumpulkan semua? Sudah. Kalau sudah, kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang perilaku tercela, licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Siapa yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Saya Min. Ya, Ria. Kesimpulan licik adalah orang yang banyak akal, yang buruk, pandai menipu. Yang lain ada yang menambahkan? Ya, Niken. Ciri-ciri orang licik tidak suka melihat orang lain. Ya, yang lain? Mi. Saya licik. Mi. Ya, Tamak itu adalah suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup. ya, tamak ya. Yang lain lagi? Ciri-ciri tamak mungkin? Iya, semua? Terlalu mencintai harta, mengharap pemberian orang lain. Yang lain lagi? Mi. Pengertian zolim. Ya, Zolim biasanya ya. Jadi, Umi tambahkan yang sudah kalian sebutkan tadi. Sifat licik, tamak, zolim, dan diskriminasi adalah perilaku tercela yang harus kita hindari agar kita selamat dunia dan akhirat. Perilaku ini cenderung membuat kita tidak disukai oleh orang lain. Siapa yang akan menyukai kita kalau kita mempunyai perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi? Pasti kita sudah bisa membayangkan sendiri kalau sifat itu ada pada diri kita, secara otomatis orang akan mengundurkan diri untuk berteman dengan kita. Dan Allah lebih sangat lagi tidak menyukai hal ini. Neraka adalah balasan untuk perilaku tersebut. Ya, begitulah Allah tidak menyukai perilaku tercela yang kita lakukan. Jadi tidak hanya manusia yang tidak menyukai hal tersebut, tapi juga adalah Allah. Dan yang paling kita takutkan adalah ancaman neraka dari Allah. Semuanya nanti mau masuk surga? Mau. Kalau mau berarti harus berjanji mau menghindari perilaku tercela. Apa tadi? Licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Bagus. Berarti kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Paham? Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Masih semangat? Semangat. Nanti kita belajar lagi ya, nggak usah pulang. Ya. Oke. Nah, Umi sangat bersyukur pada hari ini kalian sudah belajar dengan baik sekali dan mengerti tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, perilaku tercela ini adalah harus kita hindari. Ya, baik itu licik, jangan cuma salah satu. Memang kita pelajari pada hari ini adalah hanya 4 ya. Licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Boleh kita ikuti salah satunya? Tidak. Walaupun tidak keempat-empatnya kita pakai pada diri kita, salah satunya saja nggak apa-apa. Tidak ya. Salah satunya pun tidak boleh untuk kita ikuti. Untuk selanjutnya ada tugas tindak lanjut dari Umi. Ya. Apa tugasnya? Yaitu kalian catat. Tugas tindak lanjutnya adalah kalian mencari contoh-contoh perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi yang kalian temukan di lingkungan rumah masing-masing. Sudah jelas ya perintahnya? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Ketua kelas, pimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah,
Terima kasih kepada ketua kelas yang selalu mau memimpin doa dari awal sampai akhir pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan dan kita bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan kalian pulang ke rumah masing-masing, jangan ke rumah kawannya. Ya, baik. Umi akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam